Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang perlakuan salah terhadap anak. Mata kuliah analisis fisiologi anak, dosen pengampu Ibu Dwi Purbawati MPD, yang disusun oleh saya Lutfi Adwi Rahmani dan teman saya Juliani Putri Ahmad. Yang pertama yaitu pengertian child abuse atau kekerasan pada anak. Secara harfiah, kekerasan diartikan sebagai sifat atau suatu hal yang keras, kekuatan, paksaan. Sedangkan secara terminologi, kekerasan berarti perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Segala macam perbuatan yang menimbulkan penderitaan, baik itu berupa fisik atau menyebabkan kerusakan bagi orang lain, dapat diartikan sebagai kekerasan. Selanjutnya, jenis-jenis child abuse. 1. Physical abuse atau kekerasan fisik adalah perbuatan yang menghasilkan luka atau trauma yang tidak terjadi oleh karena kecelakaan. Yang kedua, kekerasan seksual atau sexual abuse adalah penganiayaan seksual terhadap hubungan ketergantungan pada kegiatan seksual antara pelaku terhadap anak yang perkembangannya belum matang dan belum menyadari betul, sehingga anak tidak dapat menyetujui. Yang ketiga, kekerasan psikis atau emosi, yaitu perilaku yang menimbulkan trauma psikologis pada anak, seperti menghina, merendahkan, mengancam, dan sebagainya. Yang keempat, pengabaian anak atau child neglect adalah bentuk tindakan kurang memperhatikan yang parah atau diulang-ulang terhadap kebutuhan mendasar anak, sehingga dapat mengganggu kesehatan atau perkembangan anak. Dampak perlakuan salah terhadap anak pada tumbuh kembang anak. Pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang mengalami child abuse pada umumnya lebih lambat daripada anak-anak normal, yaitu 1. Dampak langsung terhadap kejadian child abuse, 5% mengalami kematian, 25% mengalami komplikasi serius seperti patah tulang, luka bakar, cacat menetap. Yang kedua, terjadi kerusakan menetap pada susunan syaraf yang dapat mengakibatkan retardasi mental, masalah belajar atau kesulitan belajar, buta, tuli, masalah dalam perkembangan pergerakan kasar atau halus, kejang, ataksia maupun hidrosefalus. Yang ketiga, gangguan perkembangan kejiwaan. Gangguan perkembangan kejiwaan seperti 1. Kecerdasan, yaitu keterlambatan dalam perkembangan kognitif, bahasa, membaca, dan motorik. Kedua, gangguan emosi yang disebabkan kesulitan dalam belajar atau sekolah, kesulitan dalam bergaul dengan teman-temannya, kehilangan kepercayaan diri, fobia cemas, dan dapat juga terjadi pseudomaturitas emosi. Beberapa anak akan agresif dan bermusuhan dengan orang dewasa serta menarik diri dari pergaulan. Konsep diri anak yang mengalami child abuse merasa dirinya jelek, tidak disukai orang-orang, muram, serta tidak bahagia, tidak mampu menyenangi aktivitas dan melakukan percobaan bunuh diri. Agresif, tindak agresif tersebut meniru tindakan orang tuanya dan mengalihkan perasaan agresifnya pada teman sebayanya. Hubungan sosial, kurangnya pergaulan dengan teman sebayanya atau dengan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59, Pasal 64 ayat 3, Pasal 69, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82. Selanjutnya yaitu Konvensi Hak-Hak Anak. Di antara pasal dalam KHA yang memberi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan yaitu 1. Pasal 19 menentukan orang yang dihukum kurungan wajib mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya, sesuai dengan peraturan untuk menjagakan pasal 29.
kepadanya diwajibkan pekerjaan yang lebih ringan daripada yang diwajibkan kepada orang yang dihukum di penjara. Yang kedua, pasal 34 menentukan kalau si terhukum melarikan diri sedang ia menjalani hukuman, maka lamanya ia lari dari tempat ia harus menjalani hukuman itu tidak dikurangkan dari lamanya hukuman. KUHP pasal 85 ayat 2. Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah: A. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 4. B. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 5. C. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Pasal 6. D. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak khusus atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pasal 8. F. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 9. Selanjutnya itu penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang terhadap child abuse. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lainnya yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh kembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Dalam rangka mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak ini, seharusnya lebih waspada, khususnya bagi para orang tua, dan juga harus sadar adanya akibat yang sama sekali tidak diinginkan, yaitu yang dapat menimbulkan korban, kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional, positif, tidak bertanggung jawab, dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, hendaknya haruslah dapat diusahakan adanya sesuatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak, serta harus dicegah peraturan usaha perlindungan anak yang beraneka ragam itu sendiri tidak menjamin adanya perlindungan anak dan bahkan menimbulkan berbagai penyimpangan negatif yang lainnya. Yang terakhir yaitu syarat-syarat pelaksanaan perlindungan anak. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab, dan bermanfaat adalah sebagai berikut. 1. Para partisipan harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat. 2. Harus dilakukan bersama. 3. Kerjasama dan koordinasi. 4. Perlu diteliti masalah yang dapat merupakan faktor kriminogen atau faktor viktimogen. 5. Mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan perspektif yang melindungi. 6. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan atau dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 7. Pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri. 8. Harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis, dan yuridis. 9. Tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi. 10. Harus didasarkan atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan kurang dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.